Cuman memang bagi kita iman itu ada yang disebut yazid wa yanqus. Iman itu ada meningkat, ada menurun, ada bertambah, ada berkurang. Nah, iman bisa kelihatan bertambah dan berkurang itu kita lihat dengan sejauh mana kita bertambahnya amal soleh atau berkurangnya amal soleh kita. Kalau kita sholat lagi rajin, jangankan fardu, sunatnya juga kita laksanakan, qobliyah, ba'diyah kita laksanakan, baca Quran, tahajud dilaksanakan, pokoknya semua amal ibadah kita laksanakan. Itu tandanya berarti iman meningkat. Tapi apabila jangankan sunat, fardu pun kita lalaikan, itu duhur, asar, maghrib, isya, subuh banyak ketinggalan, itu tandanya berarti imannya lagi turun. Gitu kan. Sholat itu terbagi dua katanya Pak, ada durcong, ada congdur. Kalau durcong itu ngong sholat, ngong azan duhur, cong sholat duhur, dur adan asar, cong sholat asar, tepat waktu. Kalau congdur itu kita melaksanakan sholat duhur, ngong adan asar, dan sholat asar nariduhan jam, sholat duhurna jam 3. Cong sholat asar, ngong azan adan maghrib, dah sholat asar jam genep. Nah itu jangan sampai kita melaksanakan sholat yang congdur, beres melaksanakan sholat langsung adan lagi. Itu jangan sampai. Jadi usahakan walaupun kita memang ujian dengan pekerjaan, ujian dengan masalah apapun, tapi iman tetap harus terjaga. Karena iman itu adalah mutiara yang senantiasa harus kita jaga, yang mahal harganya. Yang tadi apabila kita bawa sampai mati, Allah akan membalas dengan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang paling penting, sejauh mana kita taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ada dalam surat Wal Asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wal asri, demi waktu asar. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya semua manusia itu berada dalam kerugian. Tukang dagang, para petani, para pejabat, semuanya berada dalam kerugian, tidak terkecuali. Di sini baru ada illal ladzina amanu, kecuali orang yang tidak akan rugi, orang yang tidak akan celaka. Illal ladzina amanu, orang-orang yang beriman. Orang berdagang yang punya keimanan, petani yang punya keimanan, para pejabat yang punya keimanan, rakyat yang punya keimanan, itu tidak akan rugi. Dan bukan hanya beriman saja, wa amilus solihat, dan dia juga beramal soleh. Bahkan apalagi wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa tawassaw bil haqq, saling berwasiat jalan kebenaran, wa tawassaw bis sabr, dan kita saling nasihati dalam kesabaran. Itulah orang-orang yang tidak akan rugi, yang tidak akan celaka, punya iman, punya amal soleh. Kita saling menasihati jalan dalam jalan hak kebenaran dan jalan kesabaran. Mudah-mudahan senantiasa kita diberi hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senantiasa hidup kita diberi keimanan yang kuat, diberi kesolehan. Karena iman itu bukan hanya di dalam hati Pak, tapi yang paling penting yaitu dengan lisan dan kita lakukan dengan perbuatan. Itu iqrarum bil lisan, tasdikun bil qalbi, wa a'malun bil arkan. Kita ucapkan dengan lisan, kita benarkan dengan hati, dan kita lakukan dengan perbuatan. Itu baru iman yang sempurna Pak. Sekali lagi mudah-mudahan senantiasa kita diberi taufik hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi keimanan yang sempurna sampai kita bisa melaksanakan amal soleh. Apa yang diperintahkan oleh Allah kita laksanakan, dan apa yang dilarang mudah-mudahan kita senantiasa bisa menjauh.